Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama memberi yang terbaik, karena dialah Allah kekuatan dalam hidup kita. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan, tempat perlindungan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku sejauh langit. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, bahkan saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Amin. Haleluya. Kekuatan kami, sukacitaku. Haleluya. Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Kami
Katakan kasih-Nya begitu besar, sejauh langit dari bumi. Haleluya, dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Yesus, penuhi setiap kami yang rindu. Kami menyembah. Haleluya. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kami. Amin. Haleluya, kekuatan kami. Amin. Haleluya, sukacita-Mu. Katakan sekali lagi, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan-Ku, sukacita-Ku. Engkau Tuhan, kekuatan kami Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatan-Ku, sukacita-Ku. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kau Allah menjadi kekuatan kami, Kau Allah menjadi sumber sukacita kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, lewat kekuatan-Mu kami ada saat ini Tuhan. Dan kami mau bersukacita, urapi setiap kami, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, urapi setiap umat-Mu di tempat ini yang hadir Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, bersukacita, memuji, meninggikan nama-Mu. Bertahtalah di atas setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersorak bagi Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kita mau memuji Tuhan sebab besar cintanya. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku
sebab besar cintanya. Saya undang kembali bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita memuji Dia Allah kita, Raja atas segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi katakan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan, karena Allah kita Allah yang besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Dia Allah kita yang besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakan kemuliaan bagi segala bangsa. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sekali lagi, sebab Dia Allah yang besar, amin. Haleluya. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau ceritakan keajaiban Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Dia, sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih
beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang ajaib dan perkasa bagi kita. Saya beri kesempatan pujian pemuda remaja.
Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang selalu punya cara, yang selalu punya jalan di setiap langkah kehidupan kita. Biar tiap langkah kita selalu diatur oleh Tuhan. Kita pujikan pujian ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita jalankan persembahan yang pertama, haleluya. Selalu pimpin kita, kukira dan bersuka selalu. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu ke tempatku menuju rumahku. Dan sekalipun sampai langkah saya undang kembali Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk firman Allah. Kita mau hidup karena percaya. Kita mau yakini bahwa Allah yang berjanji setia setiap langkah kita ada dalam pimpinannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia bagi kami. Pengharapanku
akan menyerah Tuhan. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Kita mau katakan kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima kemenangan, kemenangan darimu. Amin, haleluya. Kita mau hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Bahkan kami tidak akan menyerah Tuhan. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima kemenangan, kemenangan darimu. Katakan dengan percaya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, aku tidak menyerah Tuhan, sekalipun dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah, amin, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, kami terima kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat
haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan dengan percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami terima kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Etrika berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan ke hamba-Nya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami aminkan pujian ini Bapa, bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang selalu menepati setiap janji-janjinya Bapa, walaupun mungkin dalam kesesaan, dalam setiap permasalahannya ada, kami percaya Allahku tidak akan pernah meninggalkan aku, walaupun sekalipun Tuhan. Aku percaya Yesus akan selalu menolong dalam setiap pergumulan kami. Biar pujian ini menjadikan iman percaya kita Bapa, bahwa kita punya Allah, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapa, biar apa yang kita pujikan ini menyenangkan hati Engkau, menjadi berupa harum di hadapan Engkau, menjadi berkat bagi yang mendengarnya Bapa. Berkati pelayan-Mu Bapa, berkati hamba-hamba-Mu Bapa. Yesus urapi semakin hari semakin di dalam Engkau Bapa, semakin maju Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami, gemburkan tanah hati kami, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat bertumbuh, tertanam di hati kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan urapannya datangnya dari Roh Kudus-Mu. Kami percaya, kami yakin Roh-Mu ada di tempat ini Bapa. Berkati setiap kami yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir. Engkau tahu Tuhan segala kesibukan, alasan mereka, Engkau mengampuni mereka, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dari pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kita buka di ayat pokok kita dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Malaikat berbicara kepada Nabi Zakaria untuk disampaikan kepada Zerubabel secara khusus. Dan firman Tuhan itu selalu datang di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Walaupun firman Tuhannya sama,
namun tentunya saya percaya ada rema khusus, ada poin penting khusus yang diterima oleh masing-masing setiap pendengar. Dan pada pagi hari ini ya berikutnya kembali firman Tuhan mengajak kita bersama sebagai orang-orang percaya untuk sepenuhnya mengandalkan Roh Kudus di dalam keseluruhan hidup kita. Ya. Sebab Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga yang dikirimkan Yesus untuk kita. Dan sekarang kita hidup dalam pembagian zaman ya, yaitu zaman Roh Kudus. Di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa hari-hari ini untuk menyempurnakan gereja Tuhan, menyempurnakan hidup saya dan saudara menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, tidak begitu banyak catatan tentang Zerubabel. Ya. Kalau sedikit saya melihat, walaupun ada banyak catatan-catatan pengertian-pengertian lain, ya berikutnya Zerubabel ini adalah gubernur bangsa Persia. Namun ada lain yang mengatakan bahwa Zerubabel ini seorang imam. Tetapi kita melihat bahwa Zerubabel ini diberi tanggung jawab untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem pasca pembuangan bangsa Israel dari Babel. Kalau saudara melihat keterkaitan antara kitab Esra, Nehemia, itu terjadi pada masa pembuangan bangsa Israel ke Babel selama 70 tahun. Terus kalau saudara membaca dalam kitab Sefanya Sefanya, Hagai, Zakaria, itu adalah nabi-nabi yang tetap ada sampai bangsa Israel kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, ke tanah Israel. Dan Zerubabel ini adalah arsitek, pemimpin yang memberikan arahan, tuntunan untuk mengerjakan kembali pembangunan bait suci di Yerusalem. Ya, kalau pada pemerintahan Salomo didirikan bait Allah yang begitu megah. Kemudian bangsa Israel dibuang, bait Salomo itu hancur. Kemudian didirikan lagi bait Allah yang dinamakan bait Allah Herodes, itu pada zaman Yesus. Di tanah yang sama, di pondasi yang sama. Pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan bait Allah kurang lebih 40 tahun setelah Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna. Ini pun atas seizin Yesus, supaya bangsa Israel tidak lagi kembali melakukan ritual-ritual agamawi yang tercatat dalam hukum Taurat, melainkan benar-benar menyadari dan menerima sungguh akan pengorbanan Yesus. Sampai sekarang pondasi bait Allah itu tetap ada, namun di atas bangunannya berdiri Masjid Al-Aqsa ya, di Israel sana. Namun kita akan melihat hal ini. Kita lihat arti Zerubabel. Arti Zerubabel itu artinya penabur benih Babel. Jadi ketika Zerubabel itu juga masuk di pembuangan bangsa Israel di Babel, dia telah memberikan taburan. Taburannya ialah bentuk inisiatif mempunyai ide dan gagasan, walaupun masih dalam pembuangan, bisa dikatakan masih dalam penjajahan Babel, dia sudah punya rancangan, punya ide, punya inisiatif untuk menaburkan benih, yaitu
membangun kembali bait Allah saat nanti sesuai dengan firman Allah bangsa Israel keluar dari Babel, kembali ke Yerusalem. Jadi dia sudah memiliki benih dan dia taburkan. Dalam 1 Korintus kita mengerti bersama bahwa setiap orang percaya itu sudah diperlengkapi Tuhan dengan benih. Apakah benih ini kita mau simpan, kita biarkan begitu saja atau kita mau taburkan? Ya. Saudara yang baru panen sawah, pasti saudara akan menyisihkan dari hasil panen itu untuk dijadikan benih atau mungkin beli benih lagi lah. Tentunya harus ada benih dan kita semua sudah diperlengkapi benih itu dari Allah. Dan Tuhan mau kita taburkan itu, saudara. Bermacam-macam benih, kebaikan, ide, gagasan, uang, materi, waktu, pertolongan, dan saudara bisa beberkan sendiri. Taburkan itu, sama seperti Zerubabel, artinya penabur benih di Babel. Jadi walaupun dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tidak bebas, sebab di Babel tidak ada yang namanya penyembahan peribadatan kepada Allah. Namun Zerubabel ketika di Babel, dia sudah menaburkan benih. Jadi saat saya dan saudara menabur benih, bukan hanya tergantung mood kita. Kalau mood baik, aku tak nabur. Kalau punya masalah, punya tantangan, punya keperluan, ditahan dulu. Kita mau belajar dari Zerubabel. Walaupun dia dalam tekanan, dalam jajan, tidak menjadi penghalang dia untuk mengeluarkan ide gagasan. Makanya sudah saya sebutkan tadi, Zerubabel itu juga sebagai arsitek. Dan ketika keluar dan kembali ke Yerusalem, ide gagasannya, benih yang ditaburkan, rancangan yang telah dibuat selama di Babel itu diwujudkan. Dan Zerubabel hidup pada zaman Nabi Hagai dan Ezra. Ya, Hagai dan Ezra memberikan dorongan rohani dan moral supaya pembangunan terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Zerubabel bertanggung jawab agar tugas itu terlaksana dengan baik. Dan ini bukan merupakan suatu tugas yang ringan, saudara, bagi Zerubabel. Kalau kita melihat bahwa pada saat itu umat Israel sedang ada dalam kekacauan batin, kekacauan pikiran, belum alami pemulihan seutuhnya setelah pembuangan. Jadi mereka masih dalam keadaan miskin, masih dalam keadaan lemah karena baru keluar, istilahnya bahasa Jawanya, durung ambean dengan lancar. Sudah ada tugas yang harus dikerjakan. Dan ini bagi Zerubabel sesuatu hal yang sangat berat. Dan Zerubabel bersama Hagai dan Ezra perlu usaha untuk membangkitkan semangat kembali umat Israel. Dan ini tugas Zerubabel, ya, untuk mengajak bekerja bersama-sama membangun dan menyelesaikan bait Allah. Hagai dan Ezra mendorong Zerubabel, Zerubabel mendorong umat Israel untuk kembali bekerja sama. Maka dari itu dalam menyelesaikan segala perkara, saudara, baik itu dalam hal apapun, kita perlu tim. Dalam pelayanan pun perlu tim. Kemarin saya membaca dalam Reels di Instagram, seorang pastor, ya, pendeta di Amerika sana, mengundurkan diri, berhenti dari pendetanya, dari pelayanannya, dan dia tinggalkan gereja. Di situ ditulis captionnya atau keterangannya, dia merasa bahwa setelah dia tinggalkan tugasnya sebagai seorang gembala, setelah saya lihat, saudara, di waktu-waktu lampau dia menggembalakan
bukan ratusan jiwa, puluhan ribu jiwa. Tapi dia tinggalkan itu semua dan dia tulis, setelah saya menyelesaikan tugas, meletakkan jabatan kependetaan saya justru merasa bebas. Saya mendapatkan teman-teman baru. Saya artinya sekarang mengerti teman-teman yang sesungguhnya berbeda waktu saya jadi pendeta. Kemudian saya baca komen-komennya walaupun dalam bahasa Inggris. Komen-komennya. Hampir sebagian besar mendorong dia kembali untuk melayani pekerjaan Tuhan. Isi komennya seperti ini mayoritas. Ketika engkau melayani hanya sebagai tugas agama, maka kamu akan tidak mengetahui teman yang baik, teman yang sesungguhnya, dan kamu akan merasa kesepian. Karena di captionnya, di keterangannya, sewaktu dia menjadi pastor gembala, dia merasa kesepian, gak punya teman, padahal jemaatnya ribuan, saudara. Jadi dari situ, dari teman-temannya yang berkomen untuk mengembalikan dia ke posisi jabatannya menjadi hamba Tuhan, ternyata selama ini dia menjalankan tugasnya hanya sebagai rutinitas agama. Sehingga tidak mendapatkan apa-apa dalam roh batin pelayanannya. Saudara, kalau saya pribadi berbeda. Saya menjadi hamba Tuhan penuh sukacita. Saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan justru saat saya menjadi hamba Tuhan, hidup saya bebas. Artinya apa? Pelayanan bukan menjadi keterikatan, bukan. Atau menjadi sebuah beban. Dalam hal apapun apa yang saudara kerjakan, jangan pernah jadikan itu beban, tetapi jadikan itu sukacita. Saudara, nikmati. Dan saya menikmati melayani Tuhan. Menikmati. Apakah saya merasa kesepian? Tidak. Karena saya menjalankan tugas pelayanan bukan berdasarkan agama Kristen. Tapi saya rindu, saya dan saudara diperlengkapi oleh firman Tuhan, menjadi jemaat yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Maka dari itu dalam pelayanan pun kita perlu tim kerjasama yang baik dari keseluruhan anak-anak Tuhan. Bapak gembala maupun saya dan istri sebagai wakil gembala tidak bisa kami single factor. Akan terlalu lelah, akan terlalu capek. Ya, saudara. Dan kami perlu dukungan dari jemaat, bekerja bersama-sama. Demikian pula Zerubabel. Ya. Maka dari itu Zakaria membawa pesan khusus kepada Zerubabel yang bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Pesan khusus untuk Zerubabel supaya saat mengerjakan tugas itu, jangan bergantung penuh pada kekuatan dan keperkasaan manusia. Jangan pula dengan hikmat manusia atau cakapnya manusia, tetapi dengan kekuatan roh Allah sendiri. Ya. Sebab apa saudara? Saya dan saudara ini manusia rapuh. Berapa RAM sih kekuatan memori kita? Berapa giga? Berapa pinter sih kita? Berapa pandai sih saya dan saudara? Berapa kuat dan perkasanya kita saudara? Selama kita mendiami kemah daging, Paulus katakan kita akan ada dalam ujian pemuda remaja saat pasti kita akan mengalami yang namanya titik terendah dalam hidup ini. Di mana otak kita, pikiran kita, prestasi kita, titel kita, gelar kita nggak bisa menolong. Kalau sudah ada dalam titik terendah dalam hidup. Dan kita semua punya weak point, titik lemah dalam hidup ini. Makanya benar-benar Zerubabel mendapatkan pesan khusus dari Tuhan melalui Nabi Zakaria. Ketika engkau mengerjakan sesuatu Zerubabel, ketika engkau mengerjakan segala sesuatu, hai jemaat Tuhan Tunggul Permanu,
Ojo andalno kekuatan diri. Jangan mengandalkan keperkasaan manusia. Zerubabel ini juga bukan sembarangan, dia orang pintar. Bukan dukun ya. Dia arsitek, dia punya jabatan dalam pemerintahan. Tapi Tuhan benar-benar mewanti-wanti, jangan gunakan itu semua. Tapi gunakan Roh Kudus. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Zerubabel maupun saya dan saudara mengandalkan sepenuhnya Roh Kudus, Tuhan mempunyai janji bahwa segala perkara dapat terselesaikan dengan pertolongan Roh Kudus. Amin, saudara. Ya. Tuhan berkata, siapakah engkau? Gunung besar, permasalahan, tantangan. Firman Tuhan katakan di depan Zerubabel, gunung besar itu menjadi rata. Dari sini kita melihat di depan Zerubabel berarti ada yang backingannya Zerubabel. Dan siapa di balik yang bekerja dalam diri Zerubabel? Yaitu Roh Kudus. Sama saudara melihat gunung besar di depan? Saudara punya masalah, punya pergumulan, punya tantangan. Di depanmu, di depan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu akan menjadi rata. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang ganti berperang untuk kita. Maka dari itu andalkan selalu Roh Kudus dalam hidup ini. Dan kita baca ayat yang ke-9, kita lanjutkan. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak bagus. Bagus sekali batu itu. Kita lihat ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Dan kita melihat bahwa penyertaan Roh Tuhan atas Zerubabel memampukan dia menyelesaikan pekerjaan dari awal sampai akhir. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Tuhan berjanji bahwa segala perkara dapat diselesaikan. Pertolongan Roh Kudus dan Roh Tuhan memampukan kita menyelesaikan pekerjaan dari awal sampai akhir. Kita buka Filipi 1 ayat yang ke-6. Jadi apapun yang hari ini saudara terima kepercayaan, entah dari bos saudara, dari pimpinan saudara, dari kepala sekolah saudara, dari atasan saudara, dari senior saudara, dan kau melihat itu sebagai sesuatu yang sangat besar, yakinlah apa yang Tuhan sudah percayakan, ketika engkau mengerjakannya, engkau akan menyelesaikannya juga. Filipi 1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia yang telah memulai, dia yang akan meneruskannya dan menyelesaikannya. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Dan kalau kita kembali kepada Zakaria, kita melihat bahwa tujuan dari pembangunan bait Allah yaitu untuk memulihkan peribadatan kepada penyembahan yang benar. Selama 70 tahun mereka enggak beribadah, saudara. Makanya Mazmur katakan ada lagu nyanyian-nyanyian di Babel. Waktu itu aku menggantungkan kecapi-kecapiku. Tidak ada pujian, tidak ada penyembahan, tidak ada peribadatan. Karena Babel tidak percaya Tuhan semesta alam.
yang menyatakan diri dalam Yahweh, Yehova, Elohim, Adonai itu. Melainkan menyembah dewa, berhala. Dan Zerubabel diperintahkan untuk memulihkan peribadatan kepada penyembahan yang benar. Bukan hanya berdiri bait Allah secara fisik, tetapi terlebih membangun umatnya untuk memiliki penyembahan yang benar di hadapan Allah. Maka dari itu ibadah yang tanpa Roh Kudus itu kering. Gereja yang tanpa Roh Kudus itu suam. Tidak hidup. Pujian, penyembahan, pelayanan yang tanpa Roh Kudus itu hanya sekedar show, penampilan saja. Maka dari itu kita perlu baik jemaat Tuhan maupun pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita beribadah, ketika kita menyembah, kita selalu mengundang Roh Kudus hadir. Supaya apa? Ketika kita beribadah kita merasakan kepuasan hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini saya merasakan kuat sekali hadirat Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Pelayanan kita tidak akan pernah berdampak tanpa kuat kuasa Roh Kudus. Hanya sekedar penampilan, hanya sekedar bisa saja, saudara. Ya. Kita perlu Roh Kudus. Dalam penyampaian firman pun kita perlu Roh Kudus. Sebab dia guru besar. Dalam saudara mendengar firman Tuhan kita perlu Roh Kudus. Sebab itu yang memberi kita pengertian yang dari Tuhan. Ya. Karena ibadah yang diberkati, ibadah yang ada dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadikan kegiatan jasmani kita, jadikan kegiatan rohani kita dalam tuntunan Roh Kudus. Maka benar apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan dipermuliakan dan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Kita perlu hadirat Tuhan dalam setiap keseharian kita. Makanya kami kalau yang rajin berdoa di tempat ini, saya mendengar mereka ketika berdoa selalu minta hadirat Tuhan ada di gereja ini. Ada di seluruh kompleks tempat ibadah ini. Dan itu yang menjadi doa saya dan saudara, di rumah saudara pun dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Supaya apa? Setiap orang yang datang boleh merasakan bahwa Tuhan itu ada di rumah ini. Tuhan itu ada di kompleks tempat ibadah kita. Tuhan ada dalam pribadi kita. Sebab ketika Roh Kudus bekerja dalam kita itu dapat dirasakan oleh orang lain. Maka dari itu Fir'aun berkata kepada Yusuf, bagaimana mungkin kita mendapatkan orang yang seperti Yusuf. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ketika pertama kali Yusuf tampil di depan Fir'aun, Fir'aun bukan melihat pribadi Yusuf. Tapi melihat pribadi Roh Kudus yang bekerja dalam diri Yusuf. Dan kerinduan Yesus ketika saudara muncul di tempat kerja, saudara muncul di mana-mana. Orang melihat bukan pribadi saya dan saudara yang nampak. Melainkan Roh Kudus yang nampak. Dan itu bisa dilihat melalui hidup kita. Dan kita dari ayat-ayat ini kita belajar sebuah penerapan hidup. Sebab banyak orang beranggapan bahwa untuk dapat bertahan hidup di dunia, orang harus ulet, harus kuat. Tidak gampang berubah, konsisten, kerja keras. Itu semua perlu. Tapi kalau sampai ini menjadi hal yang pokok untuk kita bertahan hidup, itu salah. Saudara ulet,
saudara kuat, tidak gampang menyerah, tidak gampang berubah, dan terus bekerja keras itu bagus. Tapi itu bukan hal yang utama. Sudah saya sebutkan tadi di atas bahwa kita ini manusia rapuh. Manusia yang penuh kelemahan. Namun Allah berfirman kepada kita bahwa bukan dengan kekuatan dan keperkasaan, melainkan roh Tuhan. Kuncinya, kunci utamanya adalah roh Tuhan. Maka roh Tuhan itu akan membuat saudara ulet, membuat saudara kuat, tidak gampang menyerah, membuat saudara terampil. Kuncinya roh Tuhan. Bukankah Zerubabel orang yang ulet, orang yang terampil, orang yang pinter? Namun Tuhan sudah memperlihatkan di depan ada banyak tantangan. Kalau saudara membaca kitab Esra ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel, betapa banyak musuh penentang yang menolak pembangunan bait suci. Tapi semuanya itu dapat teratasi karena pertolongan Tuhan. Hanya dengan roh Allah, sesuatu yang bernilai kekal bisa diselesaikan. Hanya dengan roh Allah, sesuatu yang bernilai kekal bisa diselesaikan. Kita harus sadar bahwa kita ini rapuh, lemah, dan tidak berdaya. Namun harus yakin bahwa Allah di pihak kita dan rohnya ada di dalam kita. Sekalipun saya dan saudara penuh kelemahan, penuh kekurangan, yakin satu hal, Allah di pihak kita. Allah membela kita. Allah beserta kita dan rohnya ada dalam kita. Pujian pemuda remaja tadi mengatakan apa? Dia tidak akan pernah menyerah dengan hidup kita. Mari kita tampilkan slide yang terakhir. Oh masih belum ya, kesimpulan. Kalau kita mau belajar seperti ini. Dan poin yang terakhir kita akan melihat di layar LCD, saudara. Ya, sambil menunggu ya. TV-nya di belakang bisa dinyalakan dulu. Belum nyala. Tapi kipasnya berputar. Mari kita buka dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9. Ya. Bilangan 14 ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Ya, kita baca bersama-sama. Ini bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia dulu, saudara. Ya, Bilangan 14 ayat yang ke-9, hanya 1, 2, 3, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu,
sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ya, latar belakang ayat ini ketika 12 pengintai melakukan pengintaian di tanah Kanaan, menjelang bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, 10 pengintai mengatakan bahwa yang mendiami tanah Kanaan itu orang raksasa, orang yang menakutkan. Dan mereka menganggap bahwa diri kita ini belalang dan pasti akan ditelan habis. Tapi berbeda dengan Kaleb dan Yefune, Kaleb dan Yosua. Mereka berkata, jangan berontak, jangan marah kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ya, kalau dalam bahasa aslinya saudara, bahasa Ibrani, terjemahan Alkitab kita ini kurang. Kalau saudara memperhatikan yang tercetak merah, sebab, ya saya terjemahkan, sebab mereka adalah roti bagi kita yang akan kita telan habis. Ya, saudara. Siapa mereka yang dimaksud? Raksasa itu. Bagi Kaleb dan Yosua, raksasa itu adalah roti yang akan kita telan habis. Nah, raksasa itu ada 2, kalau enggak salah itu yang satu itu Rephaim kalau enggak salah, dan Nephilim. Itu arti kata raksasa. Dan saudara, di hadapan orang yang disertai Tuhan, raksasa di tanah Kanaan itu bagaikan roti. Karena iman mengatakan Tuhan menyertai, roh Tuhan menyertai. Sekarang kita berbicara tentang raksasa, saudara. Raksasa itu sesuatu yang menakutkan, bukan? Masalah, pergumulan, tantangan itu bagikan raksasa. Bagaimana sikap kita? Apakah kita mempunyai sikap seperti 10 pengintai yang menganggap diri kita seperti belalang, yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan apa-apa? Atau kita meyakini penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita dan menjadikan raksasa itu seperti roti yang akan kita telan habis. Nah, ini pola pikir yang diperbaharui, saudara. Kita harus memiliki pola pikir yang dituntun Roh Kudus seperti ini. Setiap ada tantangan yang ada, itu roti yang akan aku telan habis. Maka saya percaya hidup kita tidak gampang putus asa. Tidak gampang lemah. Tidak gampang meleyok, tapi kuat, tapi tangguh. Sebab engkau menghadapi tantangan, engkau hadapi. Ada pergumulan, engkau gumulkan di hadapan Tuhan. Oh, ini masalah datang, rotiku teko, tak pangan. Prinsip Yosua dan Kaleb setiap ketemu dengan raksasa, perang tanah Kanaan, ini roti. Roti ini datang, makan. Oh, masalah datang, makan. Oh, tantangan datang, oke, siap, makan. Makanya tidak heran Yosua dan Kaleb menang. 2 orang yang Tuhan izinkan masuk tanah perjanjian. Yuk. Saudara punya pergumulan apa hari-hari ini? Atau saat ini beban apa saudara yang saudara pikul? Ubah pola pikir, karena aku disertai Tuhan, karena aku disertai Roh Kudus, itu roti. Oh, terima kasih dapat roti, tak makan.
menjadi pribadi yang kuat di dalam kita. Bukan kekuatan dan keperkasaan, melainkan roh Tuhan semesta alam. Tuhan memberkati, mari kita berdiri bersama-sama. Kita punya Tuhan yang besar yang mengatasi segala perkara. Mari kita katakan mujizat itu nyata terjadi dalam hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Tuhan lakukan. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Jangan batasi Dia bekerja. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk doa. Bapak Triwibowo berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh menerima firman-Mu pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah boleh teraplikasi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin kami ya Allah Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kami.
Biarlah kami boleh bertindak benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, ya Tuhan. Tolong kami, ya Allah Roh Kudus, dalam mengaplikasikannya. Berkati yang menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Tambah hari, tambah beri hikmat yang daripada-Mu, ya Tuhan. Kami ucap syukur, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dari pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan seluruh doa ucapan syukur kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan jalankan korban persembahan yang kedua. Kita nyanyi lagu lama ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu, kata Tuhan. Gunung tinggi diratakan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh Rohmu, kata Tuhan. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu, kata Tuhan. Gunung tinggi diratakan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh Rohmu, kata Tuhan. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu, kata Tuhan. Gunung tinggi diratakan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh Rohmu, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu, kata Tuhan. Gunung tinggi diratakan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh Rohmu, kata Tuhan. Gunung tinggi diratakan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh Rohmu, kata Tuhan. Tuhan, Bapa di surga, kami menyerahkan setiap korban persembahan jemaat-Mu yang dikerjakan pada pagi hari ini. Ini persembahan pertama, kedua, tatangan sukarela 1/10 dana sukarela yang dikerjakan jemaat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan membalas, memberkati, berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Apa yang dikerjakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan melimpahi dengan berkat yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, pengumuman gereja. Mungkin para singer dan tamborin bisa duduk sebentar karena pengumuman agak sedikit lama ya, biar nggak capek. Ibadah berjalan seperti biasa. Kur Ibu Maria latihan ya, Selasa persekutuan doa pemuda remaja, Rabu doa umum, Kamis ibadah pertengahan minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, minggu depan, minggu pertama, ibadah perjamuan kudus, 8:30 pagi, petugasnya Bapak Arinowo, Bapak Miseno, dan Bapak Triwibowo. Dan pagi hari ini saya akan mengumumkan tentang kebersamaan kita untuk membuat seragam Natal. Bisa ditampilkan
Saya sudah mencari konveksi ya, konveksi yang dulu batik padi itu ternyata sudah pailit saudaranya, tutup. Dan saya menemukan konveksi dengan bantuan seorang hamba Tuhan. Dan ini kain polos yang tersedia ada 2 jenis. Ya, tampilkan lagi berikutnya. Nah, ini nanti gambar ini akan saya kirimkan di grup. Kalau memungkinkan saya akan meminta contoh. Ya, kain kecil contoh, nanti jemaat bisa memilihnya atau model batik. Nah, ini batik, contoh batiknya, terus ini warna hijaunya, sebenarnya hijaunya ini hijau menyala ya, karena HP-nya ngeblur. Terus kemudian, nah ini batik, hitamnya pun juga hitam yang menyala, ya hitam pekat. Terus berikutnya, dan ini seperti batik pemerintahan ya, tapi umum juga enggak apa-apa. Dan kita melihat keterangannya saudara, biaya 110.000 rupiah untuk semua ukuran dan golongan, baik dewasa maupun anak. Saya belum tanya kepada anak sekolah minggu apakah mau ikut ini atau bikin sendiri, menunggu keputusan dari Bapak Ibu terlebih dahulu bagaimana ya. Baik batik maupun polosan, harganya 110.000 terima jadi, saudara. Kalau minta furing, tentunya nambah biaya. Dari pihak konveksi menyarankan 1 model saja untuk memudahkan pemotongan kain dan penjahitan, terutama wanita. Ya, jadi modelnya 1 saja, saudara ya. Untuk memudahkan pemotongan dan penjahitan. Kan kadang-kala wanita minta ada rendonya, ada bunga-bunganya, ada apa lain sebagainya. Karena waktu juga sudah mepet ya. Untuk pria bisa lengan panjang atau pendek, tergantung permintaan pria. Dan untuk wanita bisa lengan panjang, bisa lengan pendek, atau lengan 3/4. Lengan 3/4 itu sampai sini ya kalau nggak salah. Sampai mana ya? Oh sampai sini ya. Ya. Bagaimana jemaat? Saya katakan kepada konveksi, kemungkinan final keputusan akhir kurang lebih tanggal 1 ke atas sampai tanggal 8. Terus pihak konveksi menyatakan kami bisa mengerjakan, kalau dikerjakan pertengahan Oktober, maka awal Desember sudah jadi. Untuk teknisnya, kalau saya usul, kalau pembuatannya bagaimana? Apakah kami perlu membawa contoh atau ngukur atau bagaimana? Bawa saja contoh yang biasa dipakai, ya Bapak Ibu. Dan untuk wanita disarankan untuk 1 model saja ya Pak, bagi para wanita supaya lebih memudahkan disetujui bersama. Ya 110 itu untuk semua ukuran, baik XXL atau S sama 110.000. Terima jadi. Ini konveksi seorang anak hamba Tuhan. Dan kita sudah dipres dengan harga 110.000. Kalau saya tanya, kainnya per meter berapa? Baik polosan ataupun batik kurang lebih 50.000 sampai 60.000 per meter. Kalau saudara 2 meter, misalnya harga pakai pertengahan 55.000, 110.000 belum menjahitnya. Sedangkan konveksi saudara maupun berukur, badan saudara maaf kata memang besar dan kainnya perlu meter yang banyak, tetap dipatok 110.000. Saya kembalikan kepada jemaat. Pilih sing mana, polosan opo batik. Sebentar, itu polosan dan batik itu
kain yang tersedia di konveksi. Hanya warna, coba tampilkan lagi mundur, warna-warna yang polosan. Ini contoh-contoh semua yang ada di konveksiannya dan cukup, saya katakan kurang lebih 100 potong cukup. Yang mana batik? Coba. Batikan. Ya, mari. Kainnya itu katun, apa halus? Ya, kalau kain katun itu ada dua, katun standar dengan katun Jepang. Kalau disampaikan Om Angga tadi, kemungkinan katun Jepang. Katun Jepang itu model seperti yang dipakai Bu Mardiah. Jadi dia katun yang bisa disetrika licin tetapi lebih lembut. Kalau katun biasa itu yang dipakai Mas Rio sama Om Angga. Ini katun biasa, jadi dia terkesan kasar. Kalau batik halus itu seperti yang saya pakai, atau Bapak Ibu nyebutnya kelunyur-kelunyur. Ya. Nah kalau saya sih harus lihat kain dulu. Contohnya, kalau hanya dari gambar kurang mantap. Ya, Iya. makanya saya tadi umumkan kalau memungkinkan saya akan mencoba, pasti memungkinkan saya akan meminta contoh kain, ya guntingan-guntingan sedikit lah. Dari situ nanti akan saya bawakan kepada jemaat. Seperti itu saudaraku. Makanya saya umumkan kemungkinan saya mengharapkan kita finalkan atau akhir keputusan itu tanggal 1 ke atas. Paling banter terakhir tanggal 8 lah, minggu kedua. Jadi kurang lebih masih ada 2 minggu atau 20 hari waktu berjalan. Ya. Sebab konveksiannya saya tanya, kalau dikerjakan sampai dimulai pertengahan Oktober bagaimana? Ci sama Ko, oh bisa. Yang penting ojo sampai akhir Oktober. Karena karyawannya itu sebagian besar Kristen, pertengahan Natal akan libur. Jadi kalau pertengahan Oktober dikerjakan, awal Desember sudah jadi. Nah, ini saya umumkan permulaan, seminggu berjalan ini saya akan mencoba melobi konveksi untuk meminta contoh kain. Dan saya tunjukkan di hadapan Bapak Ibu Saudara, dan mana kesepakatan yang disetujui itu yang akan kita kerjakan. Ya, saya percaya Bapak Ibu mengerti ya akan hal ini. Jadi ini pengumuman awal, gambar ini nanti akan saya bagikan di grup dan saya akan coba menghubungi pihak konveksi untuk meminta contoh kain. Kalau misalnya enggak dapat, saya akan meminta, ya nanti saya hubungi lagi, akan meminta ya jemaat yang mengerti tentang kain-kain ini saudara. Nanti walaupun mungkin seandainya enggak dapat, tapi sepertinya sih boleh ya, sepertinya boleh ya kalau sedikit. Ya itu saja sebagai permulaan pengumuman. Jadi saudara minta polos atau batik? Batik. Oh ya, batik ya. Batik apa polos? Batik ya. Ya tetap karena keputusannya batik, tapi enggak apa-apa, nanti saya akan coba bawa yang polosnya juga lah sekalian supaya aman lah. Puji Tuhan, ada tambahan lagi yang terakhir, kalau bulan depan itu saya umumkan dulu rumah tangga bertempat dalam keluarga Bapak Jepri. Namun Ibu Vera sudah melobi Bapak Jepri minta izin untuk bulan depan dipakai syukuran rumahnya dalam rumah tangga, dan Bapak Jepri sudah mengizinkan. Jadi Bapak Jepri rumah tangganya nanti bulan 11 ya. Bapak Jepri sudah ngomong kepada saya dan beliau menyetujui, ya enggak apa-apa perasik biar omai disyukuri sebagai bukti pertolongan Tuhan. Ya itu tambahan pengumuman, mungkin saudara baca di warta loh, ben kok diumumno di omai Jepri, kok saiki di omai Pera. Karena
Ibu Vera sudah melobi Bapak Jepri mengizinkan. Jadi bulan depan tanggal 11 Oktober ya, 11 Oktober Rabu kedua ibadah rumah tangga dalam keluarga Bapak Vera. Ibu Vera dan Bapak Eko. Dan bulan 11-nya baru di rumah Bapak Jepri. Mohon maaf agak sedikit lama pengumumannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Tiada seperti Haleluya. Haleluya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pimpin ibadah siang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah firman yang kami dengar bersama, kami tidak memakai kekuatan kami sendiri, akal budi kami sendiri, tapi kami memakai yaitu kekuatan yang dari Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kami supaya kami tetap kuat, tetap kokoh, tetap teguh, mengiring akan Engkau. Seluruh jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus sudah memberkati, sudah memberi kekuatan. Terpujilah namamu awal, pertengahan sampai akhir ibadah siang ini sudah diberkati hamba-hambamu, seluruh pelayan-pelayanmu, seluruh jemaatmu yang sudah hadir pada siang ini. Sebentar berlatih pujian yaitu grup Maria, kami serahkan dalam tanganmu apa yang sudah direncanakan dalam Tuhan persetujuan dalam seragam Tuhan untuk tahun 2023 ini. Biarlah semua kerjasama yang baik, nama Tuhan Yesus Kristus saja ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Bagian kami bersama jemaatmu siang ini diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami bersama. Dan kami boleh memberkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir pada siang ini. Kami pulang bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah siang ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.